Hai teman-teman, bertemu lagi di channel Muhammad Hayat. Sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar mendukung channel ini lebih baik lagi. Oke, saya akan menceritakan asal-usul kota Sampit atau kota Mentaya. Tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, aku akan menceritakan asal-usul kota Sampit dan sejarah kota Sampit ya. Oke, ini aku ngambil situs web atau ceritanya di Kominfo. Buka aja Google, cari aja asal-usul sejarah Sampit ya. Oke, akan ku ceritakan. Kota Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya. Dalam bahasa Dayak, Oud Danum. Sungai Mentaya itu disebut Batang Danum Kupang Bulan. Marsipura 2003. Sungai Mentaya ini merupakan sungai utama yang dapat dilayari perahu bermotor. Walaupun hanya 67% yang dapat dilayari, hal ini disebabkan karena morfologi sungai yang sulit, endapan dan alur sungai yang tidak terpelihara, endapan gosong, serta bekas-bekas potongan kayu. Hingga kini, yang masih menjadi pertanyaan banyak orang adalah asal kata Sampit itu sendiri. Menurut beberapa sumber, kata Sampit berasal dari bahasa Cina yang berarti 31, atau Sam artinya 3, It artinya 1, disebut 31. Karena pada masa itu, yang datang ke daerah ini adalah rombongan 31 orang Cina yang kemudian melakukan kontak dengan dagang serta membuka usaha perkebunan. Masdipura 2003. Hasil usaha-usaha perdagangan perkebunan ketika itu adalah rotan, karet, dan gambir. Salah satu areal perkebunan karet yang cukup besar saat itu yakni areal di belakang Golden dan Kodim saat ini. Pada tahun 1795 sampai 1802 terjadi peperangan sengit antara Belanda melawan Inggris. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemindahan pemukiman warga Sampit ke pedalaman, tepatnya ke Kota Besi. Pemindahan itu tak terlepas dari adanya gangguan para bajak laut terhadap desa-desa di muara Sungai Mentaya. Pada 1836, eskadra Belanda akhirnya dapat menghancurkan gerombolan bajak laut pimpinan Korat yang berkekuatan 25 perahu di sekitar Teluk Kumai dan Tanjung Puting. Tokoh bajak laut Korat akhirnya tewas dan dikuburkan di sekitar ujung Pandaran. Hingga kini kuburan itu dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Setelah merasa aman, pada tahun 1836, penduduk kemudian pindah ke Saranau yang dulunya bernama Benua Usang atau sekarang Mentaya Seberang, di mana para pedagang-pedagang Cina waktu itu juga mulai berdatangan dan menetap di sana. Namun sesuai kepercayaan masyarakat Cina bahwa suatu kota harus dibangun menghadap matahari terbit, sedangkan Saranau menghadap matahari terbenam, yang menurut perhitungan Hong Shui Cina dianggap kurang baik. Karena itulah mereka membangun pemukiman baru di seberang Saranau atau Sampit sekarang yang menghadap matahari terbit. Versi lain, menurut legenda rakyat setempat yang masih hidup kini, bahwa Sampit pada masa itu terbentuk sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sungai Sampit dan diperintah oleh Raja Bungsu. Sang Baginda memiliki dua putra masing-masing, Lumuh Sampit atau laki-laki dan Lumuh Lagana atau perempuan. Diceritakan Kerajaan Sungai Sampit akhirnya musnah akibat lokasi Kerajaan Sungai Sampit ini diperkirakan sekitar perusahaan PT Indo Belambit sekarang disebut Desa Bagendang Hilir. Beberapa tahun lampau, tiang bendera kapal bekas kerajaan yang terbuat dari kayu ulin besar masih ada dan terkubur lumpur di bawah dermaga PT Indo Belambit tersebut. Bukti-bukti lain yang menguatkan dugaan ini, bahwa di lokasi tersebut pernah pula ditemukan pecahan keramik tak kala dilakukan penggalian alur parit. Bukti ini kian menguatkan dugaan bahwa di lokasi ini pernah ada kerajaan Sungai Sampit yang pada masa itu sudah mengadakan kontak dagang dengan bangsa-bangsa luar seperti dari Cina, India, bahkan Portugis. Diperkirakan kerajaan Sungai Sampit berdiri pada masa kekuasaan dinasti Ming di Cina abad ke-13. Hal ini dapat dicermati dan ramainya lalu lintas perdagangan dari Cina yang demikian maju, sampai kemudian runtuhnya dinasti Ming dan mereka banyak yang lari ke arah selatan Kalimantan. Diterang pula bahwa Putri Junjung Bui, istri dari Pangeran Suryanata, pernah pula berkunjung ke Kerajaan Sungai Sampit.
Seperti diketahui, Pangeran Suryanata berkuasa antara 1400 sampai 1435. Adalah seorang pangeran dari Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Wirakarma Wardahana sekitar 1389 sampai 1430. Bila ditelisik lebih jauh, kerajaan Sungai Sampit ini usianya lebih tua dari negara Dipa abad ke-14. Sehingga di buku Negara Kertagama, kerajaan Banjar tidak tertulis. Terbukti pula, kala Putri Junjung Bui hendak dikawinkan dengan Pangeran Suryanata, 40 kerajaan besar dan kecil pada waktu itu bermufakat untuk menyerang negara Dipa. Namun mereka dapat ditaklukkan dan sejak itulah kerajaan-kerajaan itu menjadi pajal kerajaan Banjar. Bukti-bukti ini dapat ditelusuri pada Trakat Karang Intan di mana Sampit sebagai salah satu wilayah yang diserahkan kepada POC. Sampit juga pernah disebut-sebut di dalam buku kuno Negara Kertagama. Pada masa itu disebutkan, terutama pada masa keemasan Kerajaan Majapahit, yang diperintahkan oleh Raja Hayam Wuruk dengan mahapatihnya yang tersohor yaitu Gajah Mada. Di salah satu bagian buku yang tertulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 itu disebutkan bahwa pernah dilakukan ekspedisi perjalanan Nusantara di mana salah satu tempat yang mereka singgahi adalah Sampit dan Kuala Pembuang. Oke, sampai di sini ceritanya. Tonton video selanjutnya ya.